Dan berikut daftar penemuan serta proyek ilmiah yang membuat manusia kehilangan kodratnya. Cryogenic. Sebuah perusahaan asal Rusia menawarkan para masyarakat di seluruh dunia untuk hidup abadi dengan sebuah teknologi bernama cryogenic. Cryogenic sendiri adalah ilmu yang mempelajari pengawetan dengan cara membekukan tubuh memakai nitrogen cair. Teknologi ini khusus untuk pengawetan tubuh manusia agar bisa dihidupkan di masa depan, dan prosedur ini namanya adalah cryonic. Untuk metodenya sendiri, pertama-tama tubuh didinginkan dengan bak es agar menurunkan suhu tubuh. Namun pada saat yang bersamaan, sel-sel pada otak harus dijaga supaya tidak rusak. Kemudian darah diganti dengan cairan anti beku untuk mencegah pembentukan kristal es. Tubuh yang sudah beku ini kemudian dikirim ke fasilitas penyimpanan krionik yang ada di Amerika Serikat atau Rusia. Di sana tubuh akan ditaruh di sleeping bag dan dibekukan dengan gas nitrogen dalam suhu minus 110 derajat Celcius selama beberapa jam. Lalu dalam 2 minggu berikutnya, tubuh pelan-pelan dibekukan sampai suhu minus 196 derajat Celcius. Kemudian tubuh dibawa ke ruang penyimpanan sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai teknologi semakin canggih di masa depan nanti. Anda berharap bahwa ilmu pengetahuan bisa menghidupkan manusia lagi di masa depan. Enzim pencegah gemuk. Para manusia yang hidup di dunia ini tentu dikodrakan untuk makan makanan yang tersedia dan berasal dari alam. Di zaman purba sendiri, manusia bertahan hidup hanya dengan apa yang tersedia dari alam. Namun berbeda dengan saat ini, manusia bisa makan apapun yang diolah dan dimasak serta dengan porsi glukosa, lemak, dan berbagai macam kandungan jahat lainnya. Masalahnya manusia tetap bisa makan makanan tersebut tanpa takut khawatir ada sesuatu yang menyerang kesehatannya. Hal ini dikarenakan para ilmuwan akhirnya berhasil mengembangkan sebuah enzim yang dapat mencegah gula disimpan menjadi lemak dalam tubuh. Normalnya, jika kita makan satu cangkir es krim dan cake, ekstra glukosa yang terdapat pada makanan tersebut akan diproses sebagai sel lemak oleh hati. Namun sebuah enzim yang bernama J3PP membuat gula yang masuk dalam tubuh berubah menjadi gliserol sehingga bisa langsung diekskresi oleh tubuh. Selain itu, enzim J3PP juga mampu mendetoksifikasi gula, dan hal ini akan membuat gula berlebih yang seharusnya bisa merusak kemampuan tubuh memproduksi insulin justru akan terjadi sebaliknya. Teknologi awet muda. Pada hakikatnya semakin lama manusia hidup, maka akan menjadi semakin menua. Namun hal ini bisa diberhentikan oleh para ilmuwan yang mampu memprogram ulang semua sel dalam tubuh. Program ini menjadi proyek dari seorang profesor bernama Juan Carlos Izbizua Belmonte dari Salk Institute of California. Profesor tersebut menyatakan bahwa penuaan ternyata tidak berlangsung satu arah, dan proses penuaan sendiri memiliki kelenturan yang jika dikelola dengan baik maka proses penuaan itu bisa dibalik. Percobaan untuk memprogram ulang sel dalam tubuh adalah dengan mengubah sel tersebut menjadi seperti sel induk, yaitu sel universal yang hadir dalam embrio yang dalam berubah jadi tiap sel dalam tubuhnya. Setelah melakukan program ulang sel, sistem kardiovaskular dan berbagai organ lain seperti pankreas dan juga jaringan otot tetap berfungsi dengan baik. Yang lebih mencengangkannya lagi, tikus yang dijadikan uji coba ini akan hidup 30% lebih lama dan tidak akan mengembangkan sel kanker. Teknologi terlahir kembali. Menurut sebuah penelitian, 99,9% dari informasi yang ada di DNA manusia semuanya dibagi dengan manusia lain. Hal ini berarti ada sekitar 0,1% informasi yang sifatnya individual dalam DNA manusia. Dengan ini, ada sekitar 1 MB data dari diri kita yang tidak pernah dibagi dengan orang lain. Dari pemikiran ini, bayangkan jika kita sebagai manusia bisa menyimpan informasi digital dari kita sendiri. Mengingat para peneliti telah mengembangkan cara untuk mengembangkan organ manusia secara struktural. Hal ini bisa membuat seseorang terlahir kembali dengan memori yang utuh. Pengembangan dalam DNA dan sel induk sedikit memberi harapan dalam hal cloning. Para ilmuwan bahkan telah berhasil mengembangkan organ dari embrio sel induk dan menuai kesuksesan. Para ilmuwan memprediksikan bahwa cloning sangat mungkin dilakukan, dan suatu saat nanti umat manusia akan dapat membuat cloningnya sendiri, lengkap dengan cara pembentukan memori, emosi, dan berbagai pengalaman yang dapat membentuk kepribadian orang tersebut. Pil Compound 14. Yang menjaga tubuh tetap sehat, manusia butuh olahraga dan mengatur pola makan yang sehat. Semenjak olahraga sudah sangat sulit dilakukan karena kesibukan masyarakat dalam bekerja, para ilmuwan ternyata berpikiran untuk mengembangkan pil yang bisa menggantikan olahraga. Para ilmuwan telah menganalisis sinyal dalam tubuh yang muncul ketika olahraga.
dengan memindainya dengan alat canggih. Dengan adanya informasi ini, para ilmuwan membuat blueprint dari apa yang tubuh kita lakukan ketika berolahraga dan membuat pil yang juga menghasilkan reaksi sama, yaitu compound 14. Cara kerja pil ini sangat sederhana, yaitu ketika seseorang meminum pil ini, tubuhnya akan bereaksi lelah layaknya sehabis maraton. Dengan ini tubuh menaikkan level metabolisme yang bisa membuat proses penurunan berat badan lebih cepat. Pil ini terbukti mampu menurunkan 5% berat badan dalam seminggu tanpa perlu bergerak sedikit pun. Sperma buatan. Selama ini, kemandulan adalah salah satu isu sensitif yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia. Meski hal ini tidak memandang gender, biasanya kaum pria lah yang seringkali terkena masalah satu ini. Kemandulan pada pria terjadi ketika sel-sel germinal pada testis tidak dapat melakukan pembelahan sel yang disebut meiosis. Ketika meiosis tidak terjadi, maka sel-sel germinal tidak bisa bertransformasi menjadi sperma yang fungsional. Meski demikian, terdapat harapan bagi para pria yang tidak subur di seluruh dunia. Pasalnya, para ilmuwan di China berhasil mengembangkan sperma buatan di laboratorium. Mereka mengambil ekstrak dari sel induk embrionik dari tikus dan memunculkannya dengan beberapa bahan kimia. Hasilnya mereka mendapatkan sel germinal primordial yang bisa berubah menjadi hormon seks dan sel di testis. Sperma yang dihasilkan dari penelitian ini disuntikan ke tikus betina dan berhasil hamil dan melahirkan bayi tikus yang sehat. Hybrid manusia dan hewan. Saat ini donor organ adalah hal yang sangat sulit tersedia, namun mempunyai urgensi yang sangat tinggi. Dalam sebuah data di Amerika Serikat sendiri, ada sekitar 22 orang meninggal tiap hari hanya karena menunggu transplantasi organ. Dari keresahan inilah beberapa ilmuwan mempunyai ide inovatif namun gila, yakni dengan menumbuhkan organ manusia dalam tubuh hewan. Hal ini dikenal dengan istilah chimera, yaitu gabungan antara DNA manusia dan hewan. Diketahui bahwa para ilmuwan hanya membuang DNA dari binatang yang akan diganti dengan organ manusia. DNA ini bisa apapun, seperti DNA yang akan menumbuhkan pankreas atau yang lainnya. Setelah itu ilmuwan akan menyuntikkan sel induk ke embrio binatang tersebut. Jika sudah dalam embrio, sel induk akan bertugas mengembangkan DNA hilang dari tubuh embrio itu. Hal ini mungkin terjadi karena embrio tidak memiliki sistem imun, sehingga menyuntikkan sel induk tidak bisa tertolak. Kehidupan buatan. Seorang ahli dalam bidang genetik akhirnya berhasil menghadapi mimpinya dengan menciptakan kehidupan buatan. Dirinya dan tim berhasil mengembangkan sebuah kehidupan baru yang diciptakan dari campuran berbagai senyawa kimia. Proses ini dimulai dari sang ilmuwan yang merangkai kode genetik dari Mycoplasma genitalium yang merupakan bakteri terkecil di dunia dan menyimpannya di komputer. Setelah itu menggunakan data tersebut untuk mereproduksi DNA tersebut di laboratorium. Setelah DNA tersebut berkembang, mereka akan mengambil DNA original dan menggantinya dengan yang artificial. Hasilnya pun mengejutkan karena sel sintetis tersebut mampu berkembang dengan sangat baik. Tujuan hal ini sama sekali bukan menciptakan monster yang akan menguasai dunia, namun justru tujuan mulialah yang akan dicapai. Mulai dari menciptakan organisme yang bisa mengurangi polusi, mengurai sampah menjadi bahan bakar, dan menjadi vaksin untuk penyakit yang berbahaya. Rumus EMC2. Melalui proyek Manhattan yang sangat legendaris, lahirlah sebuah penemuan suatu hari nanti akan menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Perang Dunia Kedua, yaitu sebuah rumus EMC2 yang diciptakan oleh Albert Einstein dan dikenal sebagai teori relativitas. Diketahui bahwa rumus yang diciptakan ini memungkinkan manusia untuk mengetahui berapa besar energi yang akan dilepas jika sejumlah massa dikonversikan energi. Berkat rumus inilah komposisi proton dan neutron bisa sesuai dan dijadikan sebagai bom atom. Prinsip kerja bom atom sendiri adalah didasari oleh reaksi fiksi berantai dari bahan radioaktif yang melepaskan panas jutaan derajat Celcius dalam prosesnya. Panas itulah yang kemudian akan menghasilkan gelombang berkecepatan tinggi sampai berkilo-kilometer dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Skenario perang nuklir inilah yang dipercaya sebagai salah satu kemungkinan bagaimana makhluk cerdas di bumi bisa musnah karena ulahnya sendiri. DNA buatan. Meski kehidupan manusia di bumi ini sangat beragam, namun ternyata semua kehidupan ini hanya berbasis dari dua pasang DNA, yakni CG dan AT. Para ilmuwan ternyata ingin membuat gebrakan baru dalam dunia sains, yaitu dengan membuat organisme yang berbasis dari dua pasang DNA tersebut dan ditambah dengan satu pasang DNA buatan. Organisme ini dikembangkan dari sebuah bakteri dan disebut-sebut sebagai makhluk alien buatan manusia. Disebut demikian karena ia adalah organisme hidup yang mempunyai DNA yang sama sekali tidak sama dengan makhluk hidup lain yang ada di bumi. Selain itu, hal ini juga mengimplikasikan bahwa kehidupan di planet lain mungkin ada, namun berkembang dari struktur DNA yang berbeda dan tentu berkembang dengan bentuk yang berbeda pula.